ya? Iya, kita masih di pen ini, 3 urat putus. Astagfirullah. Ini sempet nih, Captain ini nengok ke saya. Kita lagi mundur kan ini sambil disabetin nih belakang nih. Dari depan ini ada stick golf langsung buak ya kan. Setelah ibu saya meneteskan air matanya, saya di situ ada namanya penyesalan. Udah sempet ngetos, kebetulan katanya ada apa Captun Priok apa kelas 3-nya kita kurang paham lah ya, itu nyilang, langsung ngejik-jak saya. Astagfirullahaladzim. Dan kita kan udah, kita justru ini apa kelewat nih, Captun ada di belakang saya nih malahan. Saya udah di tengah-tengah itu, waduh. Ngelewatin Captun malahan. Lah, ini sempet nih Captun ini nengok ke saya. Wah, itu anak mana itu? Saya juga nengok sama dia. Ya ampun. Gitu. Cuma berhubung dia mungkin ngelihat saya tadi ngetos, wah sebenarnya bawa apa nih dia nih kan? Dia kan nggak bisa ngegambarnya itu, istilahnya nggak tahu nih di dalam tas ini apa. Iya, nih. apa nih ya betul. Gitu. Tapi yang ngenain saya bukan yang lewat ini. Gitu. Kebetulan yang dari arah lain ya? Dari arah lain. Gitu, dari arah lain ngenain belakang saya, ya kan? Brak, kita di situ, tapi kita belum roboh. Belum roboh. Roboh-robohnya itu giliran di situ ada yang bawa stick golf. Dipentung lah Pak, ini saya jidat saya itu. Saya belum balik badan, kalau saya walaupun keteter, kita nggak pernah balik badan. Nah lu? Gimana caranya kita jalan mundur. Sebab apa? Kalau balik badan kita nggak ada matanya. Gitu. Kita lebih baik kita mundur jalan sembari mundur. Buset gitu. dah. Gitu. Jadi pas giliran ini kita lagi mundur kan ini sambil disabetin nih belakang nih. Disabetin. Terus dari depan ini ada stick golf langsung buak ya kan. Belum nih kita nih belum ambruk juga. belum ambruk juga. Katanya sih kita juga kurang paham ya. Kita di situ kan keadaannya kan udah genggong juga. Iyalah. Ya gak ada pikiran kita untuk ngingetin apa nih? Iya betul karena selamatin diri aja udah syukur alhamdulillah jadi, tuh. Aduh kata saya ini gimana ini kata saya. Sedangkan teman-teman kita dari belakang jauh. Wah. Gitu. Jadi, abang mau udah dikurung babi abang ya udah dikepung babi ya. Udah dikurung babi. Gila. Udah dikurung babi. Bahkan yang ngebacoknya juga yang dari belakang. Ya sempat digait kita juga kan. Digait juga sempat digait. Pakai celurit. Buset. Leher bang. Sempat digait. Ya Allah. Sempat digait cuma ya kuasa Allah ya kita ya. Gitu. Justru saya di situ awalnya itu pas digiran pentungan 3 kali ya Mas golep keluar darah. Awalnya nggak keluar darah nih. Gila saya usap begini, saya tangannya berdarah, tangan saya yang berdarah. Taunya pala yang udah berdarah. Di situ saya udah gelap kabur tuh ya. Nah pas kunang-kunang itulah. Itu akhirnya korban cacat tangan saya. Astagfirullahaladzim. Gitu. Waduh, wadidah, Bang Andre. Maaf Bang Andre dengan bukan mengurangi tanpa rasa hormat nih saya mau lihat nih. Aduh, ini kena Bang Andre. Iya, kita masih di pen ini. Tiga urat putus. Astagfirullah. Gitu. Itu pun saya belum jatuh ke dalam. Ya kan ada kan jembatan tinggi kan kali kita nggak jatuh, masih kuat berdiri. Kita masih ngelawan, masih pakai tangan kita pukul-pukulan. Masih tetap abang fight di situ. Dia satu bawa simbat, satunya bawa celurit. Anjir. Di situ saya pas jatuh itu saya udah sebut Allahu a'lam bishawab lah, kita nggak tahu lah. Kita serahin aja, kita mau gimana lagi. Ya kan karena di situ saya udah nggak pikiran kemana-mana lagi, soalnya udah keburu ini nih gara-gara kena stick golf tersebut. Buset. Gitu. Oke nih ya nih. Jadi ini buat teman-teman, maaf Bang Andre sekali lagi ini ya. Ini adalah memang bekas sejarah nih, ini luka yang memang berkesan buat Bang Andre yang dimiliki ini. Konsekuensi dari sebuah keributan tuh Bang ya, pada saat itu Bang. Benar. Itu bagaimana Bang, setelah Abang kena ini Abang dapat menerima berapa jahitan yang Abang terima tuh? Kalau nggak salah semuanya jumlahnya hampir 45 ya. 40? 45 luar dalam. 45 dengan 3 jari ini ditambah? 3 jari sama jempol ini. Aduh. Nah, otot kita pun putus kok di dalam. Astagfirullah. Gitu. Tapi Abang sekarang masih bisa gerak kan Bang? Masih. Aduh. Masih bisa. Karena istilahnya penyembuhan. Karena masih di sini segala tuh. Nah. Apa sih di sini segala. Oh iya Bang.
Iya. CR-nya gede kali bang ini ya? Kalau zaman dulu itu apa ya? Bukan kayak zaman sekarang ya, bikin-bikinan bengkel apa gimana ya. Dulu asli celurit Madura. Nah, Asli celurit Madura. Cuman kayaknya sih yang kenain saya itu kalau untuk tangan jari ini emang kayak nangkis simbat ya. buset. Nah, dulu namanya kalau golok gede itu namanya simbat. Simbat ya betul. Iya. Kalau Abang tangkis begitu bang? Iya, jadi saya kena sungkem saya Nah. mau. jadi kena tangan gitu ya, simbat itu ya. Jadi kalau ini kayaknya kemungkinan dia celurit. Soalnya dia dalam. Jadi nancep, tarik gitu. Jadi pas samping saya pun ada yang kena itu perutnya itu. Dari teman mana? Basis 905 namanya Bang Didi. Dia Bang kena Didi juga Cina. bang? Kena Iya. juga? Buset. Kan kita di Husada itu samping-sampingan. Lah. Dia ada omahnya juga ada kan. Ya berita nyata boleh ditanyakan lah. Betul, kejadian ini Gitu. fakta, realita Fakta. makanya anjir. Fakta. Soalnya ada Bang Didinya di samping kamar saya itu di ruang UGD itu ada Bang Didi bareng sama omahnya. Bang Didi pun kena di perutnya. Aduh. Berarti di momen itu budut jebol berarti tuh? Di momen itu budut enggak jebol. Enggak jebol. Abang masih bisa bilang nggak jebol? Nggak Gimana jebol. tuh bang? Nih Nggak- hebat banget nih. Jadi kebetulan pas sebelum saya belum roboh, ya kan, ada kakak kelas kita basis 905. Jadi ikut langsung bentrokin lagi. Oh, oke. Bentrokin lagi itu pun tapi setelah istilahnya saya Udah kena dengan kena. yang teman abang tadi tuh perutnya tuh. iya, udah kena gitu. Buset. Belum jebol itu nggak jebol sampai jembatan nggak. Gitu kan. Soalnya saya nggak mundur, saya masih ngelawan gitu, masih ngelawan walaupun itu dengan tangan kosong. Gitu. Buset, kacau emang Dengan tangan nih. kosong. Nah itu bagaimana bang reaksi orang tua ketika tahu anaknya penuh luka begitu bang pada saat itu bang? Nggak ada yang ngabarin. Saya nggak mau orang tua tahu awalnya. Tapi di basis kita ada saudara kita istilahnya ya, sahabat kita ya, dia ngasih tahu lah ke infoin ke orang tua, sampai ke orang tua kalau saya ini sekarang lagi ada di Husada. Astagfirullah. Saya nggak didamping orang tua, nggak didamping orang di rumah sakit, nggak didamping orang tua, gitu. Padahal situ keadaan kita kritis bener ya, kritis lah, dibilang kritis lah gitu. Soal darah banyak bertumpah darah, sedangkan tahu sendirilah zaman era dulu lah ya rumah sakit. Dana dulu masuk. Iya betul. Baru kita di Nah ini. itu bagaimana? Abang kok siapa yang buat abang Saya yang masih abang hutang budi mungkin barangkali dengan teman? Nggak ada. Jadi di situ kan kebetulan ada omahnya Bang Didi ya. Dia kan masuk duluan karena dia ada orang tua. Kalau kita nggak ada ya di situ ya terpaksa lah jiwa periuk kita keluarkan. Gitu. Buset. Pokoknya Pak Urusin dulu, gampang masalah duit Pak. Belakangan dah, gua kolekin. Kita udah tanggung kunang-kunang soalnya kita nggak ngelihat lagi dia tuh dokter apa siapa, pokoknya dia nanya pendaftaran siapa yang tanggung jawab. Iya kan? Ntar aja itu mah. Iya, intinya saya bilang nih, tas saya ada HP saya di situ. Intinya tahan dulu, ada kartu bayaran saya di situ, ada alamat orang tua saya ya kan. Nggak mungkin saya bohong. Gitu. Saya hanya iya. Kacau Bang Andre nih. Gitu. Jadi jalan betul. Husada tahu lah ya kan. Tahu ya Husada. Ada nama Bang Andre waktu itu. Kita masuk Husada tahu lah, kita kalau masuk itu ya kan udah tahu pasti gimana lah. Apalagi prosedurnya lah ya. Keadaannya kita korban tawuran udah pasti dia agak males dokter tuh. Gitu. Karena kita dibawa ke klinik sama anak 905 nggak diterima karena udah terlalu dalam. Tangan kita udah ngampleh. Aduh. Tangan kita udah ngampleh, udah tinggal itu tulang aja udah ketepis. Set, bener bang, ini maaf bang, dalam ini bang ya? Iya, tulang udah ketepis. Jadi udah kelihatan bang kayaknya tuh. Udah ketepis. Aduh. Udah ketepis kan, kita kan bukan kena bacok aja, jadi timbulnya patah tulangnya juga. Aduh. Rengat. Kan biar bagaimana pastinya kan orang tua kan datang tuh. Iya. Ujung-ujungnya tetap kan emak sama bapak kan datang bang. Itu bagaimana ketika ngelihat reaksi abang? Apakah abang disuruh ngelanjutin sekolah apa udah biar lu sekalian sekolah lu apa bagaimana itu? Jadi yang nggak datang itu hanya bapak saya. Jadi kalau bapak kan orangnya gimana ya? Dia punya penyakit kaget lah. Gitu. Jadi hanya ibu dan kakak saya yang datang ke situ. Iya betul. Dia nganterin karena ibu saya kan juga nggak tahu Husada di mana kan gitu kan. Teman kita hanya ngasih tahu, Bu, ada di rumah si Husada nih si Andre nih. Gitu. Akhirnya nyusul ke situ. Saya sama sekali belum disentuh-sentuh acan. Sama sekali belum sentuh-sentuh acan. Itu kasur kalau dibilang darah-darah semua itu. Saya belum ditanganin. Jadi marus iya. Ya Allah. Itu di ember itu peditadang sampai ibu saya pribadi aja sampai lemes itu ngelihatnya. Darahnya. Iya. Oh iya, saya parah amat itu bang.
disangka anak saya ini sebenarnya mau jadi gimana ini Mau maksudnya. diapain kok gak diurusin Iya, gitu ya? nah, Gila bener. sampai saya itu di situ ya istilah penyesalan saya, jadi ibu saya sampai kemungkinan Terpukul gitu bang ya? kemungkinan saya nggak tahu ya di ruang itu konfirmasi sama dokter, tolonglah dok seperti apa harus penanganannya. ada penanganan dulu lah gitu, biar bagaimanapun ini kan manusia. Iya betul. Gitu. Set teganya kacau. Jadi di situ kalau Bang Didi itu udah ngapan udah di ini. Udah dikasih oksigen. Iya, udah dikasih oksigen. Karena saya ngelihat di samping saya loh ada omahnya juga. Sementara abang masih dibiarin aja. Masih gitu. terkapar. Buset. Masih Tuh. Kalau yang masih mau coba-coba ikutan nih uji nyali atau mau sok-sokan nih konsekuensinya kayak gitu tuh. Rumah sakit pelajar kagak diurusin loh. Janganlah, Dulu BPJS tawuran. kesehatan belum ada lagi bang ya? Dulu masih adanya KAR. Kar. Iya, nggak ada BPJS, nggak ada apapun. Jadi bapak dulu di perusahaannya atau di pabriknya atau di PT-nya dia mengikuti KAR. Itu pun adanya di rumah sakit Koja. Ya jauh Rujukannya. banget itu mah. Nah makanya dari itu makanya tahu begitu ibu aja yang ke rumah sakit. Sedangkan ngelihat di rumah sakit saya tidak diurus. Iya betul. Saya nggak tahu kenapa setelah ibu saya meneteskan air matanya, saya di situ ada namanya penyesalan. Baru udah keluar tuh bang. Penyesalan. Nggak ada untungnya lah untuk tawuran lah. Nggak ada untungnya sama Nggak sekali ada bener tuh bang nggak ya? ada untungnya tawuran. Untuk nyari kerja aja kita susah soalnya kita udah cacat. Aduh. Gitu. Untuk Bang Sobel dari Oke, Sapun. betul. Kemarin kan ente cerita di podcast ente ada anak periuknya yang turun duluan ya di jembatan ya. Oh iya Bang Sobel. Dari JT anak periuknya ya, kebetulan itu cerita emang real, itu aneh. Oh itu apa ya? Iya, itu real, itu aneh. Oke. Tapi di situ saya nggak bawa celurit. Gitu, Abang bawa apa tadi? Ranting pohon. Ranting pohon tuh, Bang Sobel Aneh diklarifikasi masukin tuh dalam ya. tas. Celurit kebetulan dibawa sama adik kelas aneh. Gitu. Jadi bukan aneh. Jadi di situ juga aneh nggak sepenggalan langsung kena. Ya kan kita sempet ngetos dulu, bentrok dulu begitu. Iya betul. Jadi nggak langsung kena begitu, ada ininya dulu Bang Iya, ya. ada Dramanya dulu lah, drama dulu. Koreanya dulu. Ada drama Koreanya dulu. Iya benar-benar. Kita sempet ini loh, dikurung loh. Udah dikurung begitu. Iya, udah dilewatin sama anak Sabtunya. Cuma emang yang ngenain bukan yang lewatin. Bagian yang lain Justru ya. yang lain Buset, gitu. Bang Sobel nih benar. Tapi abang selepas ngejalanin fase perawatan itu bang, Iya. dan penyembuhan lain sebagainya, abang masih bersekolah lagi? Masih bersekolah lagi. Tetap sekolah lagi? Masih ikut lagi juga. Buset. Berarti nyesel sambel kayaknya dia. Bukan, jadi gimana ya, prinsip kita sekolah itu kan dulu sama sekarang beda ya. Dulu kan istilahnya mungkin jiwa muda kan. Jiwa muda, jadi bukan penyesalan, tetap penyesalan. Wah gimana nih caranya nih bisa ketemu lagi sama orang tersebut kan. Betul. Terus saya ngalong terus 905 ya kan, terus ngalong terus ke jembatan tinggi. Udah jarang ketemu lagi sebab yang katanya yang ngenain tersebut itu istilahnya dia bukan basisnya yang tersebut itu jalurnya beda. Ya dia lagi ikut aja gitu. Ngomong lagi pas Nah, dia kayaknya kalau kalau nggak salah nih tinggalnya di Mas Pion Pisang Batu. Oh, kalau nggak salah ini. Iya, kalau Yang memang maksudnya dalam maksud abang tuh yang pas di kejadian abang itu. Iya benar. Oke. Dia ngepas ikut aja kali mungkin sama basis tersebut tadinya gitu. Nanti barangkali teman-teman dari Captun juga bisa berklarifikasi atau mengomentari nih kejadian itu tuh ya. Iya. Anjrit. Berarti memang selepas abang kena itu dan udah nggak pernah ketemu lagi sama anak Captunnya? Ada ketemu, jadi saya menyadari akhirnya teman yang saya bilang satu kelas itu dari SMP sampai ke Bang STM. Boni tadi? Bang Boni dari Pul. Dia selinting-selinting istilahnya bisikin saya, mungkin ini apa namanya yang sebut karma kali, Ndri. Jadi kemarinnya lu abis begini, ya kan, sekarang lu kena begini kali mungkin. Yang pas di Budut Ultah itu, buset. Itu. Karma berarti dari dulu udah ada. Bang Karma dia, cek. Mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu kata dia. Saya juga akhirnya menyadari lah. Oh iyalah, benar seperti itu. Bener kali ya. Seperti itu. Itu bagaimana akhirnya tuh bang, untuk menjalani hari-hari bang dengan punya cacat fisik di situ? Apa abang malah makin wah nih gua nih tanda nih, kan ada buat gaya-gayaan, apa malah malu abang? Enggak, kita malu malahan. Kita malu. Jadi kita kan tadi saya bilang, saya masuk Budut itu sudah perjanjian sama orang tua. Nah, Apapun konsesuennya
Terima ya. kamu tanggung sendiri kan gitu, seperti apa kan gitu. Soalnya Budut itu kan udah terkenal seperti itu. Gitu. Ya paling saya gimana ya? Dendam enggak ya, gimana? Jadi kapan kita ketemu lagi nih sama dia nih dulu ya? Dulu nih. Kapan kita ketemu lagi nih, karena kan dengar-dengar selintingan katanya kemungkinan Captain Priuknya itu ya kalau daerah-daerah Pademangan. Kalau itu daerah situ kan Teritorial masuk ke Priuknya betul. Teritorial Priuk kali ya, tapi saya nggak pernah dengar gitu ada di Priuk dia, iya. Mungkin dia gabung ke kota apa di mana. Katanya itu pun saya dapat kabarnya dari anak Budut 905. Budut 905-nya. Karena saya nggak tahu dari dulu kita nggak pernah dengar orang itu, zaman kita ribut dulu kita nggak pernah nyebut nama. Oh gitu. Nggak kayak zaman sekarang gitu iya, ya. Nggak pernah jual-jual nama. Nggak pernah jual-jual Selaku nama. Box ini nggak pernah jual-jual nama gitu. Insya Allah. Pokoknya yang kayak saya sebut satu nama, Budut 63 Priuk. Wih, Gitu. Budut jual nama Budut 63 Iya, Priuk. 63 Priuk aja udah. Di momen lulusan Abang seperti apa sih Bang? Penggambarannya Bang, ada kejadian apa Bang kalau di fase akhir Bang? Saya lulusan, saya uannya aja di rumah. Oh iya tadi tuh, itu bagaimana sih Bang maksudnya dari biar teman-teman paham nih Bang nih? Ya itu yang tadi saya bilang, ada sebuah kasus yang tadi saya Iya, bilang. yang memang nggak bisa diungkap di sini Bang ya, bisa betul. bisa diungkap ya kan. Ada penelusuran dari Polres Jakarta Pusat. Astagfirullah. Jadi sampai mimbarnya pun itu, mimbar upacara itu yang jadi mentor Upacara, pemimpin upacaranya? itu ternyata dari Polres. Buset. Jadi dia pakai baju guru gitu. Serius Bang? Memang dia mencari anak Priuknya, saya. Gitu. Abang yang dicari? Iya. Udah. Ya itu yang kan teman kita kan lagi kegiatan gambar itu, kedengeran sama guru kita ada yang di belakang lagi ngobrol-ngobrol itu, anaknya koma katanya. Jadi makanya rame beneran, katanya yang kemarin basis di sini siapa? Gitu. Anak Priuknya. Nah, gitu ya, anak Oh ini yang Priuknya. Abang maksudnya kejadian yang tadi itu Bang? Ada lagi. Beda kejadian lagi Bos. Ada lagi. Ada lagi. Tapi nggak bisa diungkap di sini Bang. Nggak bisa. Nggak bisa diungkap, privacy. Oke. Wajir aja ngeri banget sama Bang Andre nih. ada lagi. Sampai akhirnya Abang ujian tuh di Kan hujan di rumah, disamperin sama kepala bengkel, dia mampir ke rumah gitu kan, sembari diobrolin juga sama guru BK kita, orang tua dipanggil, coba Bu, anak ibu belajar di rumah, nanti kita konfirmasi di rumah gitu. Konfirmasinya di rumah, jadi nggak bisa diobrolin di sini, nggak banyak orang tahu. Iya betul. Waduh kacau ya. Memang Abang aku nih Bang Andre, biarpun kelihatannya biasa aja tapi memiliki histori yang tajam banget, yang mana sekali lagi gue minta maaf nih ya sama pribadi, bukan bermaksud ngepoin. Cuman tugas gue di sini bersilaturahmi ke tempat beliau untuk mengisahkan kisahnya dia agar nggak terulang nih Bang ya. Benar. Kemudian hikmahnya apa nih Bang? Yang sekarang nih Bang nih, yang udah Abang laluin puluhan tahun yang lalu, ada nggak sih Bang keuntungannya buat Abang, hikmahnya Bang? Wah, nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali keuntungannya. Istilahnya apa sih arti sebuah nama? Ya kan? Ya Popularitas. Popularitas di zaman sekolah. Kalau bisa untuk pelajar Indonesia khususnya Jakarta, semuanya. Sejabotabek lah, jangan ada istilahnya tawar-tawaran lagi lah. Nah, betul. Lu pasti nyusahin lah untuk orang tua lu. Gitu. Pasti nyesel lah. Saya pribadi atas nama Andre minta maaf kalau memang pernah punya kesalahan. Luar biasa. Sampai istilahnya mencacatkan atau sebagainya lah, kita kurang paham itu beritanya seperti apa gitu kan. Betul. Sampai-sampai saya udah menyesali loh, sampai dicari oleh Kejadian itu. pihak berwajib. Iya betul. Waduh. Gitu. Sampai aneh belajar UAN di rumah. Tuh. Sampai diantarin surat ulangannya ke rumah. Pilihan hidup dia, yang penting punya ijazah deh Aceh. Yang penting punya ijazah lah, mau paket apa. Yang penting punya ijazah, lulus kelar dah, udahan dah ya Bang ya. Waduh, runyem. Gua pun atas nama pribadi mengucapkan terima kasih banyak nih buat keluarga besar STM Budi Utomo 145 khusus basis 63 Priuk yang udah mau membagikan kisahnya sedikit banyaknya Bang ya. Historinya seperti itu adanya. Jalin terus silaturahmi, stop tawuran pelajar. Bravo!